Pemirsa, misteri ibu dan anak gadisnya yang ditemukan tewas di kolong tempat tidur rumahnya di Aceh Timur akhirnya terungkap. Korban dibunuh tetangganya karena tidak membayar utang. Ironisnya, anak gadis korban juga diperkosa sebelum dihabisi. Dua pelaku pembunuhan ibu dan anak di desa Simpang Jernih, Aceh Timur akhirnya tertangkap, di mana keduanya merupakan tetangga korban. Pelaku berinisial R merupakan residivis, sementara pelaku M tengah mengikuti sidang di pengadilan karena tindak pidana ringan memasuki pekarangan orang lain. Dari hasil penyelidikan, M dan R mengaku tega menghabisi korban dan anaknya karena dendam setelah korban tidak mau membayar utang. Peristiwa berdarah ini terjadi dini hari. Dua pelaku terlebih dulu mencongkel jendela lalu masuk ke rumah korban. Melihat dua korban sedang tidur di kamar yang sama, pelaku yang membawa kayu dan besi langsung menganiaya korban yang sedang tidur hingga tewas. Ironisnya, anak gadis korban berusia 15 tahun juga mengalami kekerasan seksual saat meregang nyawa. Untuk menghilangkan jejak, pelaku kemudian menyembunyikan jasad korban di kolong tempat tidur, lalu kabur dan membuang kayu dan besi yang digunakan menghabisi korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya, dua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Aceh Timur dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, 3 hari tidak memberi kabar, seorang ibu dan putrinya ditemukan tewas di kolong tempat tidur rumahnya di desa Simpang Jernih, Aceh Timur, Aceh. Kedua korban sudah dimakamkan berdampingan oleh pihak keluarga. Warga desa Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Aceh dikejutkan dengan kematian ibu dan anak perempuannya di kamar rumah. Jasad korban kemudian dimakamkan di TPU Simpang Jernih. Penemuan jasad Siti Fatimah, 56 tahun, dan putrinya yang berusia 15 tahun diketahui setelah menantu korban curiga ibu mertuanya tidak bisa dihubungi selama 3 hari. Fatimah yang tinggal terpisah kemudian meminta tetangga korban Nasir untuk mengecek keberadaan mertua dan adik iparnya. Namun begitu tiba di rumah korban, Nasir mencium bau busuk dan rumah dipenuhi lalat. Karena curiga, Nasir kemudian menghubungi polisi dan menemukan ibu dan anak tersebut tewas di kolong tempat tidur. Dari hasil penyelidikan, ternyata korban dan putrinya dibunuh tetangganya sendiri yang kini telah mendekam di sel tahanan Polres Aceh Timur. Pemirsa, untuk informasi terkini soal penemuan jasad ibu dan anak di kolong tempat tidur, sudah ada Wakapolres Aceh Timur, Komisaris Polisi Hairul Ihsan. Selamat sore, Pak Hairul. Apa betul? Baik, apa betul motif utama dari pembunuhan ini murni karena utang piutang atau ada dugaan motif lainnya yang belakangan ditemukan oleh pihak kepolisian? Dapat kami jelaskan di sini, Mbak, untuk latar belakang pembunuhan berkaitan dengan pembunuhan korban terhadap korban, yaitu masalah utang piutang, Mbak. Baik, berapa jumlah utang yang dimiliki oleh korban? Untuk kronologisnya dapat kami jelaskan di sini, Mbak, bahwa pada tahun 2002 pelaku ada kehilangan uang sebanyak 3 juta rupiah. Dan diketahui bahwa uang tersebut ditemukan oleh korban. Kemudian dalam hal ini pelaku mencoba meminta kembali uang tersebut, tapi tidak dikembalikan oleh korban. Baik, apa yang memicu pelaku dari awalnya menagih hutang kemudian tega menghabisi nyawa korban? Dapat kami jelaskan juga di sini, Mbak, bahwa dalam hal utang piutang, karena kedua tersangka ini kecewa terhadap pelaku, jadi mereka menyimpan dendam terhadap korbannya. Nah, pada tanggal 12 Februari 2021, tersangka R merencanakan pembunuhan terhadap korban. Namun dalam melakukan pembunuhan tersebut, R mengajak rekannya yang berinisial MRX. Baik, kemudian bagaimana kronologisnya hingga akhirnya pelaku juga memperkosa anak dari korban? Dalam hal ini juga kami dapat jelaskan bahwa kronologis kejadian atau peristiwa tersebut, yaitu pada malam hari
Dua pelaku ya masuk ke rumah korban dengan menggunakan besi, memukul korban, dan setelah itu pelaku juga memperkosa salah satu korbannya. Baik, Pak Hairul, kemudian apa jerat hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku ini? Dalam hal ini juga kami dapat menjelaskan yaitu ancaman atau pasal yang dikenakan kepada kedua pelaku yaitu pasal 55 ayat 1 angka ke-1 junto pasal 338 junto pasal 340 KUH pidana dan atau pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Baik, terima kasih Kompol Hairul, Wakapolres Aceh Timur sudah bergabung bersama kami dalam Realita.